Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Milati Uma Hanifa dari Fakultas Matematika dan Ilmu Komputer, Prodi Informatika semester 1 dengan nomor induk mahasiswa 255211001. Kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang teks karya ilmiah. Apa itu karya ilmiah? Karya ilmiah adalah suatu karya dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang terbentuk ilmiah, di mana suatu karya dapat dikatakan ilmiah apabila proses perwujudannya lewat metode ilmiah. Menurut Eko Susilo, karya ilmiah merupakan suatu karangan atau tulisan yang diperoleh sesuai dengan sifat keilmuannya dan didasari oleh hasil pengamatan peninjauan. Penelitian dalam bidang tertentu disusun menurut metode tertentu dengan sistematika penulisan yang bersantun bahasa dan isinya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau keilmiahannya. Tujuan karya tulis ilmiah yaitu yang pertama, menyampaikan gagasan atau hasil penelitian secara sistematis. Yang kedua, melatih berpikir kritis, logis, dan objektif. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan menulis ilmiah. Dan yang keempat, menyumbang pengetahuan bagi pembaca atau masyarakat. Ciri-ciri karya ilmiah di antaranya yaitu yang pertama, objektif. Keobjektifan menampak pada setiap fakta dan data yang diungkapkan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya tidak dimanipulasi. Juga, setiap pernyataan atau simpulan yang disampaikan berdasarkan bukti-bukti yang bisa dipertanggungjawabkan. Yang kedua, netral. Kenetralan bisa terlihat pada setiap pernyataan atau penilaian dari kepentingan-kepentingan tertentu, baik kepentingan pribadi maupun kelompok. Oleh karena itu, pernyataan-pernyataan yang bersifat mengajak, membujuk, atau mempengaruhi pembaca perlu dihindarkan. Yang ketiga, sistematis. Uraian yang terdapat pada karya ilmiah dikatakan sistematis apabila mengikuti pola pengembangan tertentu. Misalnya, pola urutan, klasifikasi, kausalitas, dan sebagainya. Yang keempat, logis. Kelogisan dapat dilihat dari pola nalar yang digunakannya pola nalar induktif atau deduktif. Jika bermaksud menyimpulkan suatu fakta atau data, digunakan pola induktif. Sebaliknya, jika bermaksud membuktikan suatu teori atau hipotesis, digunakan pola deduktif. Yang kelima, menyajikan fakta. Setiap pernyataan uraian atau simpulan dalam karya ilmiah harus faktual, yaitu menyajikan fakta. Oleh karena itu, pernyataan atau ungkapan yang emosional hendaknya dihindarkan. Yang keenam, tidak pleonastis. Maksudnya yaitu kata-kata yang digunakan tidak berlebihan atau tidak berbelit-belit. Dan yang terakhir, bahasa yang digunakan adalah ragam formal. Struktur karya ilmiah. Karya ilmiah lengkap terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian pembuka, bagian inti, dan bagian penutup. Pada bagian pembuka, berisi halaman judul, halaman pengesahan, surat pernyataan orisinalitas, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan abstrak. Pada bagian inti, berisi bab pendahuluan, bab landasan teori, bab metode penelitian, dan bab pembahasan. Pada bagian penutup, berisi kesimpulan, saran, dan daftar pustaka. Jenis-jenis karya ilmiah. Yang pertama, makalah. Makalah merupakan karya ilmiah yang menyajikan sebuah masalah yang penyelesaiannya mengandalkan berbagai macam data yang ada di lapangan. Karya ilmiah ini bersifat empiris dan juga objektif.
Yang kedua, laporan penelitian. Laporan penelitian adalah laporan yang ditulis berdasarkan penelitian, di mana laporan penelitian adalah suatu dokumen yang mengungkapkan apa yang telah dilakukan peneliti untuk memecahkan masalah secara jujur, objektif, jelas, dan tepat. Yang ketiga, artikel ilmiah. Biasanya ringkasan dari laporan penelitian dan ditulis untuk jurnal. Yang keempat, yaitu ada skripsi, tesis, disertasi, yang dimana karya ilmiah yang digunakan pada tingkat perguruan tinggi. Langkah-langkah membuat karya tulis ilmiah. Yang pertama, menentukan topik dan rumusan masalah. Yang kedua, menyusun kerangka atau outline. Yang ketiga, mengumpulkan data, baik dari studi pustaka atau penelitian lapangan. Yang keempat, menulis isi berdasarkan struktur. Yang kelima, merevisi dan menyunting tulisan. Dan yang keenam, menyusun daftar pustaka sesuai format. Contoh topik karya tulis ilmiah. Yang pertama, dampak penggunaan media sosial terhadap prestasi belajar. Yang kedua, pengaruh lingkungan sekolah terhadap kedisiplinan siswa. Yang ketiga, inovasi pengolahan sampah menjadi pupuk organik. Sekiranya hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan, dan terima kasih bagi yang sudah menonton hingga akhir. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.